Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Sisi Lain, channel yang selalu membahas hal-hal unik dan misterius. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang laut. Kalian tahu kan, laut itu luas banget, dan masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Dan di video kali ini, kita akan ngebahas tentang 5 fenomena aneh di laut yang bikin merinding. Fenomena-fenomena ini tuh, nggak cuma bikin kita bertanya-tanya, tapi juga kadang bikin merinding disco. Dari ikan yang tiba-tiba muncul ribuan, sampai laut yang mendidih kayak air panas, semua akan kita bahas tuntas di video ini. Jadi, siapin diri kalian, siapin cemilan, dan tonton video ini sampai habis. Bayangin teman-teman, lagi asik-asiknya jalan-jalan di pinggir pantai, tiba-tiba air laut di depan kalian mendadak hitam pekat. Pasti bikin kaget kan? Pas kalian dekati, ternyata itu adalah ribuan ikan yang tiba-tiba muncul ke permukaan. Pemandangan yang luar biasa, tapi juga bikin penasaran. Fenomena ini, meskipun terlihat keren, tapi sebenarnya bisa jadi pertanda yang nggak baik. Ada banyak alasan kenapa ikan-ikan ini tiba-tiba muncul. Kenapa? Karena biasanya, ribuan ikan yang tiba-tiba muncul ke permukaan ini disebabkan oleh perubahan suhu air yang drastis. Perubahan ini bisa sangat mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Perubahan suhu yang drastis ini bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari pencemaran laut, seperti tumpahan minyak atau limbah industri, sampai fenomena alam kayak upwelling. Upwelling ini adalah proses alami yang membawa air dingin dan kaya nutrisi dari dasar laut ke permukaan. Upwelling sendiri adalah naiknya air laut yang lebih dingin dan kaya nutrisi dari dasar laut ke permukaan. Proses ini penting untuk kehidupan laut, tapi bisa bikin ikan-ikan stres. Nah, perubahan suhu yang drastis ini bisa bikin ikan-ikan di laut jadi stres dan kepanasan. Mereka jadi nggak nyaman dan mencari tempat yang lebih sejuk. Makanya, mereka pada naik ke permukaan buat mencari air yang lebih dingin dan banyak oksigen. Ini adalah cara mereka bertahan hidup. Tapi, nggak cuma perubahan suhu air aja yang bisa bikin ikan-ikan ini pada ngumpul di permukaan. Ada faktor lain yang bisa mempengaruhi perilaku mereka. Kadang mereka juga pada kabur ke permukaan, karena ada predator yang lagi ngejar-ngejar mereka di bawah laut. Predator seperti hiu atau paus pembunuh, bisa bikin ikan-ikan panik. Jadi bayangin aja, lagi asik-asiknya berenang di laut, tiba-tiba ada hiu atau paus pembunuh yang lewat, pasti bikin deg-degan. Ya udah, pada kabur ke permukaan lah ikan-ikan itu. Mereka mencari tempat yang lebih aman dari ancaman predator. Intinya sih, fenomena ribuan ikan muncul ke permukaan ini sebenarnya adalah bentuk kepanikan massal dari ikan-ikan di laut. Mereka berusaha bertahan hidup dalam kondisi yang tidak ideal. Dan meskipun terlihat keren, tapi sebenarnya ini adalah pertanda yang nggak baik buat ekosistem laut. Kita harus lebih peduli dan menjaga laut kita. Kalian pernah lihat langsung pantai yang dipenuhi sama ubur-ubur? Pemandangan ini bisa jadi sangat menakjubkan sekaligus menakutkan. Jujur, gue sih belum pernah. Tapi, gue bisa bayangin betapa aneh dan seramnya itu. Tapi, ngelihat dari foto-fotonya aja, udah bikin merinding disco. Ubur-ubur yang transparan dan berkilauan di bawah sinar matahari, terlihat seperti makhluk dari dunia lain. Fenomena ini, meskipun terkesan aneh, tapi sebenarnya sering terjadi di beberapa pantai di dunia. Dari Australia sampai Amerika, banyak pantai yang mengalami hal serupa. Dan biasanya ubur-ubur yang memenuhi pantai ini adalah jenis ubur-ubur yang nggak berbahaya. Mereka hanya terdampar karena faktor alam. Tapi tetap aja serem kan, ngebayangin lagi asik-asiknya berenang di laut. Tiba-tiba badan kita kesenggol sama ubur-ubur. Ih, geli-geli gimana gitu. Apalagi kalau jumlahnya banyak. Nah, ubur-ubur yang memenuhi pantai ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah perubahan arus laut. Arus laut yang berubah bisa membawa mereka ke tempat yang tidak biasa. Arus laut yang kuat bisa membawa ubur-ubur dari habitat aslinya di laut lepas ke pinggir pantai. Mereka terbawa arus tanpa bisa kembali ke habitat asalnya. Selain itu, kondisi cuaca tertentu, kayak badai atau angin topan, juga bisa bikin ubur-ubur terdampar di pantai. Cuaca ekstrem ini membuat mereka terseret jauh dari tempat asal. Jadi kalau kalian lagi liburan ke pantai dan tiba-tiba ngeliat banyak ubur-ubur, mendingan jangan berenang dulu deh. Lebih baik amati dari kejauhan, mendingan foto-foto aja dari jauh. Atau kalau berani, bantuin ubur-ubur itu buat balik lagi ke laut. Tapi pastikan kalian tahu cara yang aman untuk melakukannya. Tapi ingat, hati-hati ya.
Jangan sampai tersengat. Ubur-ubur mungkin terlihat cantik, tapi mesti tepat berbeda saya, walaupun tidak berhati-hati. Chapter 3. Pernah kebayang nggak sih? Lagi main di pantai malam-malam, tiba-tiba ngelihat ombak yang berwarna biru terang, kayak di film Avatar gitu. Nah, fenomena ini beneran ada loh. Namanya adalah gelombang bioluminesensi. Fenomena ini terjadi karena adanya mikroorganisme di laut yang bisa menghasilkan cahaya sendiri, namanya fitoplankton. Jadi, ketika fitoplankton ini terganggu oleh gerakan ombak atau pergerakan air, mereka akan mengeluarkan cahaya biru kehijauan sebagai bentuk pertahanan diri. Keren banget kan? Fenomena gelombang bioluminesensi ini biasanya terjadi di pantai-pantai yang masih alami dan belum tercemar. Soalnya, fitoplankton ini cuma bisa hidup di air laut yang bersih dan kaya nutrisi. Di beberapa negara, kayak di Maldives dan Puerto Rico, fenomena gelombang bioluminesensi ini bahkan jadi daya tarik wisata yang populer. Bayangin aja, berenang di tengah lautan yang dipenuhi sama cahaya biru berkilauan. Pasti romantis banget. Tapi sayangnya, fenomena ini cukup langka dan susah diprediksi. Jadi kalau kalian beruntung, kalian bisa ngeliat langsung keajaiban alam ini. Chapter 4. Kalian pasti pernah denger dong cerita tentang laut yang tiba-tiba berubah jadi merah darah? Di film-film horor, fenomena ini biasanya jadi pertanda datangnya bencana atau kemunculan monster laut. Tapi tenang aja, di dunia nyata, fenomena laut merah ini nggak semenyeramkan itu kok. Fenomena ini sebenarnya disebabkan oleh ledakan populasi alga merah di permukaan laut. Alga merah ini mengandung pigmen merah yang disebut phycoerythrin. Nah, ketika jumlah alga merah ini meningkat drastis, warna air laut di sekitarnya akan berubah jadi merah, orange, atau coklat kemerahan. Fenomena laut merah ini biasanya terjadi di perairan yang hangat dan kaya nutrisi. Meskipun nggak berbahaya kayak di film-film, tapi fenomena ini bisa berdampak buruk bagi ekosistem laut. Soalnya, alga merah yang berkembang biak dengan cepat ini bisa menghabiskan oksigen di dalam air, sehingga ikan-ikan dan biota laut lainnya jadi susah bernapas. Jadi, meskipun terlihat keren, tapi fenomena laut merah ini sebenarnya adalah pertanda bahwa ekosistem laut di tempat itu sedang nggak baik-baik aja. Chapter 5. Pernah nggak sih? Kalian lagi masak air, terus tiba-tiba airnya mendidih dan meluap-luap. Pasti bikin panik kan? Nah, bayangin aja kalau yang mendidih itu air laut. Gimana jadinya? Fenomena laut mendidih ini beneran ada loh. Dan bukan cuma di film-film. Biasanya terjadi di daerah vulkanik bawah laut, tempat gunung berapi aktif berada. Jadi di dasar laut itu ada gunung berapi yang masih aktif, yang terus mengeluarkan panas. Panas dari gunung berapi itu bisa bikin air laut di sekitarnya mendidih, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Kebayangkan, gimana panasnya air laut di situ? Seperti sauna alami yang sangat ekstrem. Saking panasnya, air laut di sekitar gunung berapi bawah laut ini bahkan bisa mencapai ratusan derajat Celcius. Bayangkan betapa panasnya itu. Fenomena laut mendidih ini tentu aja berbahaya banget buat manusia dan makhluk hidup lainnya. Tidak ada yang bisa bertahan di suhu setinggi itu. Kalau sampai kita nyebur ke laut yang lagi mendidih, udah pasti kita bakalan langsung matang kayak direbus. Serem banget kan? Tapi, meskipun berbahaya, fenomena laut mendidih ini juga punya sisi positifnya loh. Ada manfaat yang bisa kita ambil. Panas bumi yang dihasilkan dari gunung berapi bawah laut ini, bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan. Energi yang ramah lingkungan. Di beberapa negara, kayak Islandia dan Jepang, energi panas bumi ini bahkan udah dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dan pemanas ruangan. Keren kan? Teknologi ini membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan memanfaatkan panas bumi, kita bisa mendapatkan energi yang bersih dan berkelanjutan. Ini adalah langkah besar menuju masa depan yang lebih hijau. Energi panas bumi ini bahkan udah dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dan pemanas ruangan. Keren kan? Nah, itu dia tadi 5 fenomena aneh di laut yang bikin merinding. Gimana? Udah merinding belum? Laut emang penuh misteri ya, teman-teman. Di balik keindahannya, laut juga menyimpan banyak fenomena alam yang unik dan kadang bikin kita merinding. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita tentang laut ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Sisi Lain untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video menarik lainnya.
Sampai jumpa di video berikutnya.